Halo semuanya, sampai juga kita di kelas terakhir psikologi perkembangan di tengah semester yang pertama. Yang artinya kita sudah belajar mulai dari perkembangan bayi sampai remaja. Gimana nih menurut kalian? Apakah kelas ini cukup berfaedah? Semoga jawabannya iya ya. Dan saya ingin membuat video wrap up buat teman-teman supaya nantinya kalau kalian ingin belajar lagi tentang psikologi perkembangan, kalian tinggal kembali lagi ke week yang ini dan kalian bisa mengakses semua video wrap up-nya. Oke, kita akan start dengan wrap up tentang perkembangan kognitif manusia. Kalau yang kemarin kita belajar bahwa manusia itu belajar dari sesuatu yang sifatnya sensorial, cuman pengalaman indera, melihat, membau, mendengar, mengecap, dan juga meraba, sampai kepada sesuatu yang abstrak mengenai konsep-konsep kemerdekaan, keadilan, dan lain sebagainya. Kalau kalian masih ingat, kalau kita pakai teorinya Piaget, bayi itu sudah belajar ya dari 0 sampai 2 tahun ada yang namanya sensory motor development, di mana mereka memahami dunia di sekitarnya melalui pengalaman senses, pengalaman indera menangkap sensasi-sensasi dari lingkungan di sekitarnya. Lalu masuk usia 2 tahun, mereka sudah bisa melabel atau menyebut sesuatu yang mereka lihat, sesuatu yang mereka dengar, atau sesuatu yang mereka pegang menggunakan kata-kata yang dinamakan kemampuan simbolik. Dan tahapan ini dinamakan tahapan praoperasional, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Dan yaitu usia 2 sampai 6 tahun. Kalau 0 sampai 2 tahun tadi sensori motor ya, jangan lupa. Nah, ternyata kita juga mengenal yang namanya infantile amnesia, di mana kita tidak mengingat pengalaman hidup kita sebelum kita berusia 2 tahun, karena pengalamannya semuanya masih belum disimbolkan dan direkam di dalam ingatan kita. Tetapi mulai dari usia 2 tahun kita mulai ingat tuh, dulu kita TK ngapain aja, kita pernah ngejahilin siapa aja, ya kan? Dan juga terjadi perkembangan bahasa yang sangat-sangat pesat karena usia 2 tahun udah mulai bisa menamai benda-benda. Setelah itu masuk kepada usia mulai mau sekolah SD, yaitu 6 atau 7 tahun sampai selesai SD yaitu 11 tahun, manusia mulai berpikir secara operasional konkret. Kita sudah bisa mengoperasikan benda-benda berdasarkan mengurutkan mereka berdasarkan ukuran, tinggi, bentuk, melakukan klasifikasi. Misalnya, sebutkan nama hewan herbivora. Kita mulai bisa ya, kita bisa melakukan pengelompokan. Tetapi pada tahapan ini terkadang kita masih belum bisa untuk memikirkan sesuatu hal yang abstrak. Dan hal yang abstrak inilah baru kita kuasai ketika kita berusia menjelang remaja, yaitu 11 atau 12 tahun hingga dewasa. Kalian juga belajar bahwa pada usia remaja, manusia sudah memiliki perkembangan moral yang tidak lagi hitam dan putih, tetapi mulai bisa menalar. Ada sesuatu yang sifatnya abu-abu gitu ya. Maka teman-teman, implikasinya apa? Ketika nanti kalian berinteraksi dengan manusia di dunia nyata, misal kalian menghadapi klien atau menghadapi anak dari saudara kalian, dan anak itu terlihat seperti kurang bisa belajar seperti anak seumurannya, kalian mulai bisa untuk bertanya-tanya gitu ya, atau bisa melakukan observasi berdasarkan tahapan usianya. Oh, seharusnya 2 tahun udah bisa ngomong loh, kok anak ini tertinggal ya? Maka ada sesuatu yang perlu dilakukan. Begitu kira-kira teman-teman ya. Dan untuk melatih perkembangan kognitif anak supaya bagus, ingat teorinya Vygotsky, zone proximal development, bahwa manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Sesuatu yang bisa kita kuasai, sesuatu yang bisa kita kuasai dengan bantuan, dan yang terakhir sesuatu yang belum kita kuasai. Maka untuk mengajari anak-anak menguasai suatu bidang, kita harus menarik mereka dari sesuatu yang belum bisa dikuasai. Oke, kita berikan bantuan sampai akhirnya dia bisa untuk melakukan dengan bantuan. Terus bantuannya pelan-pelan akan kita kurangi sehingga dia menjadi anak yang mandiri.
Semoga materi di pelajaran kognitif ini juga akan menjadi bekal buat teman-teman nanti ya, sehingga ketika kalian berkeluarga, kalian juga bisa menerapkan stimulasi-stimulasi perkembangan yang tepat.